Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang bersama saya Sugeng Hidayat. Saya adalah Kopapten Belajar ID dari Provinsi Jawa Timur Kabupaten Pasuruan. Kali ini kita akan membahas mengenai pengelolaan kinerja yang terbaru yang telah disempurnakan untuk dilaksanakan di tahun 2025. Sebelum kita simulasi bagaimana pengelolaan kinerja di tahun 2025, yang perlu kita ketahui bahwa penyempurnaan dari pengelolaan kinerja di tahun 2025 ada 3. Yang pertama adalah pengelolaan kinerja di tahun 2025 tidak berdasarkan poin. Yang kedua adalah pengelolaan kinerja di tahun 2025 tidak perlu dilakukan unggah dokumen. Dan yang ketiga adalah pengelolaan kinerja di tahun 2025 dilakukan 1 tahun 1 periode. Jadi dalam 1 tahun kita melakukan 1 periode, di mana di tahun 2024 2 periode semester 1 dan semester 2. Akan tapi di pengelolaan kinerja tahun 2025 yang terbaru adalah 1 tahun dilakukan dalam 1 periode. Nah, seperti apa nanti? Mari kita simak terlebih dahulu. Apa saja pada yang poin ketiga terlebih dahulu yang kita bahas, periode 1 kali dalam 1 tahun. Ayo kita mengarah ke materi untuk Oke, sekarang kita waktunya untuk mengetahui seperti apa pengelolaan kinerja di tahun 2025 ini, di mana dalam 1 tahun itu 1 periode. Oke, terus apa saja yang kita lakukan dalam periode 1 tahun ini? Yuk kita mulai pada awal, yaitu triwulan 1, di mana triwulan 1 itu ada pada Januari, Februari, Maret. Di sini kita sebagai anjuran implementasi dari pengelolaan kinerja guru, yaitu di bulan Januari guru-guru melaksanakan tugas pokoknya. Tugas pokok di sini di pengelolaan kinerja itu ada yang disebut 5M. Ya, ada 4 tugas pokok yang wajib, dan yang kelima 5.1 dan 5.2 itu adalah tugas tambahan yang nanti kita bisa milih di awal ketika kita melakukan perencanaan pada periode 2025. Oke, yang kedua berdiskusi dengan KS dalam menyusun SKP, sama kayak seperti pada pengelolaan kerja di tahun 2024, dan di bulan Februari melaksanakan tugas pokok dari hasil kita memilih pada bulan Januari. Di sini juga kita berdiskusi dengan KS untuk persiapan observasi praktek kinerja, penentuan jadwal kapan observasi praktek kinerja itu akan dilaksanakan. Yang ketiga, menerima umpan balik hasil observasi dari kepala sekolah. Di sini kepala sekolah ada catatan-catatan seperti halnya yang seperti di tahun 2024, ada format A dan format B sebagai catatan dari hasil observasi. Dan di bulan Maret mulai melakukan kegiatan pengembangan kompetensi sesuai kompetensi yang dipilih. Nah, kegiatan pengembangan kompetensi sesuai kompetensi yang dipilih ini ada sedikit perbedaan, yaitu di mana kemarin di pengelolaan kinerja di tahun 2024 kita berkejar-kejaran mengumpulkan sertifikat. Nah, di tahun 2025 ini kita tidak lagi berkumpul dan mengumpulkan sertifikat, berkumpul dan mengumpulkan sertifikat. Nah, pengembangan kompetensi apa? Nah, ini nanti kita akan bahas, kita simulasikan pada simulasi pengelolaan kerja di tahun 2025 ini. Selanjutnya di triwulan 2, kita akan melaksanakan di triwulan 2 itu pada bulan April, Mei, Juni. Tapi di bulan April ini kita masih kosong, ya, karena masih melanjutkan pada dari bulan Maret. Dan di bulan Mei ini ada 3 titik, yaitu yang pertama melaksanakan tugas pokok yang telah kita rencanakan di tahapan bulan Januari di bulan 1. Yang kedua, titik kedua adalah
melaksanakan upaya tindak lanjut peningkatan kinerja yang telah disepakati hasil dari observasi yang telah dilakukan antara guru dan kepala sekolah. Dan poin yang ketiga, melakukan kegiatan pengembangan kompetensi yang dipilih. Nah, saat kita setelah di bulan Maret tadi, kita telah mendorong dari pengembangan kompetensi tersebut, dan kita melakukan kegiatan kompetensi tersebut yang telah dipilih di bulan Mei. Nah, jadi kita tidak bulan April kita harus apa, bulan Mei kita harus apa, bulan Juni kita harus apa. Dan di bulan Juni ini kita bisa bahasanya itu empty atau kosong, kita bisa take rest, dan lebih menekan lagi dari bulan Mei itu apa saja yang perlu dibenahi di bulan Juni. Setelah itu kita akan masuk ke tahapan triwulan 3. Nah, di triwulan 3 ini di bulan Juli ini ada beberapa poin juga. Juli, Agustus, dan September ini melaksanakan tugas pokok kembali. Jadi di awal tadi kan ada tugas-tugas pokok yang penting. Nah, poin yang kedua adalah melaksanakan upaya tindak lanjut peningkatan kinerja yang telah disepakati sama saat waktu di pengembangan kinerja di tahun 2024, yaitu adanya observasi tetap kita melakukannya seperti itu. Yang poin yang ketiga, melakukan kegiatan pengembangan kompetensi yang dipilih juga, dan itu sama dengan pada triwulan yang pertama. Dan yang keempat, titik yang keempat adalah mulai melakukan refleksi atas upaya peningkatan kinerja pelaksanaan kegiatan pengembangan kompetensi. Nah, di bagian titik yang 4 ini kita garis besar atau huruf kita pertebal, melakukan refleksi atas upaya peningkatan kinerja dan pelaksanaan kegiatan pengembangan kompetensi. Jadi kita harus melihat ini kompetensi itu apa saja yang kita lakukan, terus tindakan seperti apa. Nah, ini hasilnya seperti apa. Dan kepala sekolah juga di sini juga berbalik dari memantau dan membina upaya dari tindak lanjut peningkatan kinerja guru. Nah, dan yang terakhir di bulan 4. Nah, di sini Oktober, November, Desember, guru ya, untuk guru terlebih dahulu melaksanakan tugas pokok, menyelesaikan refleksi atas upaya peningkatan kinerja dan pelaksanaan kegiatan pengembangan kompetensi. Masih melaksanakan tugas pokok itu harus kita lanjutkan, juga melakukan refleksi atas upaya dari hasil di bulan September, Oktober, September. Oke. Berikutnya November ini masih lanjutan dari Oktober, dan terakhir di bulan Desember melaksanakan tugas pokok. Dan ini ada huruf tebal, mendapatkan predikat kinerja tahunan. Nah, predikat kinerja tahunan ini berasal dari penilaian dari kepala sekolah, di mana kepala sekolah telah memberikan umpan balik pada hasil refleksi kinerja dan pelaksanaan kegiatan organisasi guru, dan mengkonfirmasi kesediaan dokumen akuntabilitas pelaksanaan tugas pokok guru. Nah, nanti kita akan juga membahas dokumen akuntabilitas pelaksanaan tugas pokok guru itu apa saja. Nah, juga begitu pula dengan kepala sekolah, ada konfirmasi kesediaan dokumen akuntabilitas tugas pokok dan guru. Ada 4 kalau untuk kepala sekolah juga. Terakhir bulan Desember menetapkan kinerja tahunan guru. Nah, ini mengarah nanti dari kepala dinas juga sebagai penilai dari organisasi dari kepala sekolah. Nah, itu secara singkat mengenai 1 tahun 1 periode. Nah, jadi di triwulan 1, triwulan 2, triwulan 3, triwulan 4 ada beberapa tahap-tahapan yang harus kita lakukan, di mana di pengembangan kerja di tahun 2025 ini kita lebih ringkas dan lebih sederhana. Kita tidak dibebani administrasi seperti yang kemarin adanya unggah dokumen seperti modul ajar yang kita unggah, terus sertifikat guru yang telah diikuti dalam webinar dan lain-lain. Karena pada periode ini di tahun 2025 ini kita tidak berdasarkan poin, ya, seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi. Dalam pengembangan kerja di tahun 2025 itu ada penyempurnaan. Yang pertama, penilaiannya tidak berdasarkan poin, ya. Yang kedua, tidak unggah dokumen, dan yang ketiga, 1 tahun itu hanya 1 periode. Nah, Bapak Ibu semuanya, guru Insan Pendidikan Kabupaten Pasuruan, demikian penjelasan secara ringkas mengenai alur
seperti apa 1 tahun dan 1 periode tersebut. Berikutnya nanti akan kita lanjutkan dalam simulasi aplikasi yang telah diberikan oleh Dirjen Kemdikbudristek kepada kapten ko-kapten yang harus kita sosialisasikan di daerah masing-masing. Yuk cus kepada simulasi pengelolaan kinerja. Sekarang kita masuk pada simulasi pengelolaan kinerja yang terbaru di tahun 2025. Oke, sama seperti di pengelolaan kinerja di tahun 2024. Ini kita mulai pada membuka pengelolaan kinerja dan kita pilih guru sebagai pegawai. Dan di sini juga ada tombol mulai. Kita klik mulai. Oke, di awal saat kita klik mulai, kita akan konfirmasi data diri kita, apakah data yang tertera pada halaman konfirmasi ini sudah benar. Di sini kita ambil contoh nama Dwi Rustina dengan NIP 1234 sampai 9, terus status pegawai PNS, 4 golongan penata muda, 3A, jenjang jabatan pertama, satuan pendidikan untuk SDN 1 Merdeka Mengajar. Nah, jika data sudah benar, kita langsung klik aja data sudah sesuai. Apabila data ini belum benar, kita klik tombol edit yang ada di sebelah kiri dari data sudah sesuai. Ini adalah sebuah simulasi aplikasi dari Indonesia tahun 2025, maka kita langsung lanjut ke data sudah sesuai. Nah, setelah kita klik data sudah sesuai, di sini kita klik kembali ya lanjut. Ya, boleh cek ulang boleh, tapi di sini saya akan langsung ke ya lanjut. Nah, inilah ada perbedaan antara perencanaan kinerja di tahun 2024 juga perencanaan kinerja di tahun 2025, di mana di awal perencanaan tugas ini disebut namanya pelaksanaan tugas pokok 5M. Tugas pokok 5M yang terdiri dari 1. Guru merencanakan pembelajaran atau pembimbingan dalam mendukung pembelajaran yang bermutu untuk semua. 2. Guru melaksanakan pembelajaran atau pembimbingan dalam mendukung pembelajaran yang bermutu untuk semua. 3. Guru menilai hasil pembelajaran atau pembimbingan dalam mendukung pembelajaran yang bermutu untuk semua. 4. Guru membimbing dan melatih peserta didik dan mendukung pembelajaran yang bermutu untuk semua. Nah, ini yang saya sampaikan tadi di bagian 5 itu ada 5.1 dan 5.2. 5.1 adalah tugas tambahan dan 5.2 juga tugas tambahan, dan ini bahasanya adalah opsional. Kata opsional ini berarti bisa kita memilih dan bisa kita tidak memilih, tapi saran saya kita tetap memilih tugas-tugas tambahan sesuai dengan apa yang telah ditugaskan oleh Bapak Ibu Kepala Sekolah kita. Di sini saya selaku guru di lembaga jenjang SD di SDN Ranokembu, saya memiliki tugas tambahan sebagai wali kelas. Nah, ini saya milih wali kelas. Atau jika saya sebagai bendahara, kita juga bisa memilih tugas tambahan juga sama. Sebentar, ini saya pilih sebagai bendahara juga program kalian. Sini ada bursa, kita cari mana yang sesuai dengan tugas yang kita berikan. Organisasi siswa, OSIS, BK, guru piket. Nah, ini kita bisa ambil, kita melaksanakan tugas utama sebagai guru piket. Nih, guru piket sebentar. Oke, kita klik. Oke, saat ini kita nggak bisa milih aplikasinya, kita sementara pilih sebagai wakil kepala sekolah aja dulu. Oke, jadi di situ nanti kita bisa milih ya sesuai dengan tugas tambahan yang telah diperintahkan oleh wakil kepala sekolah. Selanjutnya kita langsung klik ke praktek kinerja. Nah, ke praktek kinerja. Yuk, setelah perencanaan kita ke praktek kinerja. Di praktek kinerja kita memilih indikator sesuai dengan apa yang perlu intervensi, yang perlu ditingkatkan. Kita bisa menampilkan semua indikator di sini. Ada 1, 2, 3, 4 dan 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu ya, 7, 8 indikator.
Oke, di sini saya akan memilih disiplin positif. Oke, kita cek aja dulu. Nah, tidak bisa. Oke, kita milih ke suasana kelas. Oke, kita cek. Maaf, ini mungkin banyak yang memakai simulasi ini. Oke, kita sudah milih keteraturan suasana kelas. Kita klik lanjut, masuk di bagian pengembangan kompetensi. Maaf, ini baterainya lowbat. Saya akan cas dulu laptop saya. Kita tunggu. Oke, kita melanjutkan setelah saya cas laptop saya di pengembangan kompetensi. Nah, di sini ada satu yaitu indikator kompetensi. Kita milih, tapi satu mencakup semuanya. Ini ada guru melakukan kegiatan pengembangan kompetensi berdasarkan indikator lingkungan belajar yang aman dan nyaman bagi peserta didik yang tadi ya. Nah, indikator ini terhubung sama indikator di awal tadi ya. Nah, kita berdasarkan indikator pembelajaran efektif yang di awal apa, kita lanjutkan ke sini. Kita klik. Oke, perilaku kerja berorientasi masih sama. Kita lanjut, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, kolaboratif. Nah, setelah kita selesai ke perilaku kerja, kita ke rangkuman. Kita cek dari rangkuman ini apakah semuanya sudah sesuai dengan kita milih tadi. Berikutnya, jika ada yang enggak sesuai, kita klik ubah. Tapi jika sudah sesuai, kita klik lanjut, akses, ajukan. Terus kita ajukan ke atasan di SMA 1 Negeri, SMA 1 Merdeka Mengajar. Oke, kita klik ajukan. Setelah kita ajukan, ada informasi rencana sudah berhasil diajukan, maka kita akan klik tombol kembali ke beranda. Saat kembali ke beranda, kita di sini masih menunggu kepala sekolah sepakat ya, menyepakati atau menyetujui dari perencanaan kinerja kita. Oke. Kita lanjut ke perencanaan approval oleh kepala sekolah. Oke, ini kita masuk di akun kepala sekolah, Bapak Ibu semuanya. Di sini ada tombol periksa. Kita klik tombol periksa. Nah, kita lihat, kita cek ya, apakah data guru semuanya itu sudah mengajukan perencanaan
kerjanya. Sini kita ambil cek yang paling atas. Oke, kita cek, kita lihat kepala sekolah memeriksa dari perjalanan kerja yang diajukan oleh guru di lembaga Bapak Ibu semuanya. Apabila tidak ada atau tidak dibutuhkan pembetulan, maka kepala sekolah nanti bisa langsung menyetujui apa yang telah diajukan oleh Bapak Ibu guru semuanya. Kita klik hasil kerja tambahan. Nah, dalam tahapan ini kita bisa berdiskusi juga dengan Bapak Ibu kepala sekolah kita masing-masing. Oke, kita lihat. Nah, kita lanjut ke persetujuan. Nah, kepala sekolah akan melakukan persetujuan ya dengan cek rangkuman, dan disitu kita klik lanjut ajukan, kita klik setujui. Oke. Saat kepala sekolah sudah menyetujui pengajuan dari rencana kerja guru yang telah dibuat tadi, maka kita akan dikembalikan lagi ke perencanaan guru. Nah, di guru ini guru menyepakati dari apa yang telah disetujui oleh kepala sekolah. Oke, kita kembali dulu ke awal. Nah, ini berhubung ini simulasi Bapak Ibu, kita langsung ke pelaksanaan guru aja karena masih mulai awal lagi. Oke, di sini sama sebetulnya kayak yang kemarin, kita cek praktek kinerja, tapi di sini tidak perlu unggah dokumen ya. Nah, kita klik isi dokumen. Nah, mari kita lihat perbedaannya antara peluang kerja di tahun 2024 sama peluang kerja di tahun 2025. Nah, anjuran saya dalam memilih perilaku yang lebih spesifik yang ingin kita pelajari dan tampilkan pada observasi praktek kinerja, itu kita centang tiga-tiganya. Jadi usahakan jangan pilih satu ya. Oke, lanjutkan. Oke, seperti ini masih satu aja dulu. Mempelajari buku kuliah. Nah, upaya ini yang menerapkan mempelajari target perilaku, ini bisa mengikuti webinar atau cari referensi di internet dan lain-lain. Terus jadwal observasi praktek kerja masih sama. Di sini kita buat 1 Maret. Ini kita tentukan indikator simulasi ini tahun 2023. Oke, matematika. Langsung kita kumpulkan. Oke, lanjut kita kumpulkan. Oke. Kita ke langkah penilaian. Oke, pada tahapan ini masih sama, tidak jauh beda dengan peluang kerja di tahun 2024. Kita hanya perbedaannya pada perencanaan tadi, dan itu semua lebih disempurnakan. Kita tidak dibebani dengan sertifikat-sertifikat sehingga kita memiliki gelar user sertifikat atau pengumpul sertifikat. Oke, nanti
nilai master sini. Nah, itulah secara singkat yang sudah kita ketahui gambaran-gambaran pengeluaran kerja yang terbaru di tahun 2025. Terima kasih. Jika ada pertanyaan bisa menghubungi saya di 083825055875. Salam guru hebat Indonesia maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.